Di mana-mana kita mendengar ada anak-anak muda bunuh diri. Di mana-mana kita mendengar, saudaraku, ya kalau itu orang di luar kita ya udahlah. Mereka tidak punya pengharapan. Mereka tidak kenal Tuhan. Bukan persemakmuran Israel, bukan warga negara kerajaan Allah. Tapi itu kalau terjadi di antara kita, itu sesuatu yang tidak masuk akal, saudaraku. Sebab di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Sebab dia Tuhan yang membangkitkan orang mati. Bapakku membangkitkan orang mati dan aku pun juga membangkitkan orang mati. Siapapun yang dikehendakinya. Amen. Jadi kematian bukan akhir. Bahkan itu permulaan. Amin. Permulaan hidup yang kekal. Ada sebuah film yang menggambarkan the power of hope. Kuasa dari pengharapan. Bahkan itu pengharapan yang palsu. Bisa memberikan kekuatan. Film itu judulnya Jacob the Liar. Yakub si penipu. Dan saudaraku, dalam film itu mereka ada di ghetto di Polandia. Cuma menunggu kereta api yang membawa mereka untuk masuk ke kamar gas. Dan mereka semua mengalami keputusasaan yang hebat. Hitler begitu berkuasa, SS begitu sadis. Dan mulailah mereka tidak punya pengharapan sama sekali. Ada seorang pemuda bernama Misha. Dia membatalkan pernikahannya. Dia bilang percuma. Kita pun akan masuk kamar gas. Dan orang tidak lagi punya usaha apapun. Bahkan tidak bisa melihat masa depan. Lalu muncullah seseorang. Dia bernama Jakob Heim. Jakob Heim ini saudaraku. Pada waktu dia mengangkat barang saudaraku. Melewati kantor daripada komandan SS. Dia mendengar BBC. Dan dia mendengar di situ Winston Churchill yang mengatakan kita akan mengalahkan Jerman. Saudara, apa yang terjadi? Waduh saudaraku, dia ceritakan pada orang-orang semua. Tapi rupanya dia dicurigai, dia tidak boleh lewat itu lagi. He make a story. I have a radio. Saudara tahu bahwa radio dilarang keras untuk mengetahui apa yang ada di luar. To crush their hope. Lalu si Yakub ini membuat cerita. Bukan cuma sekutu. Rusia sedang mendatangi kita. Dan mata mereka mulai berbinar. Misha menikah. Orang-orang mulai buka usaha. Tukang cukur mulai terima, yaitu langganan. Tetapi saudaraku, dia menyelamatkan seorang gadis kecil ini. Yang orang tuanya semua sudah dibunuh. Dan dia berkata, kita akan ketemu dengan orang tuamu. Mata gadis itu berbinar. Dan dia percaya apa yang dikatakan oleh si Yakob itu. Tapi seperti biasa, Yudas ada di mana-mana. Mungkin beberapa saudara sedang mengalami luka dari Yudas hari ini. Dilaporkan saudara. Dan pada waktu dia disiksa sampai mati, dia ngaku, I don't have a radio. Ketika dia berkata, I don't have a radio. Saudara, apa yang terjadi? Orang minum pil sianida. Bunuh diri. Tukang cukur menggantung dirinya. Film ini Robin Williams ya yang main. Menurut saya jarang ada aktor sehebat dia. Tapi dia juga mati bunuh diri. Wanita dengan warisan terhebat di dunia adalah Christina Onassis. Dan dia mati bunuh diri. So sad, ironis. Karena namanya Christina. Untuk bisa lebih menggambarkan ini, kita lihat sebentar klip ini. Gadis kecil itu percaya ketika Yakob berkata, nanti kalau sekutu datang, mereka akan memainkan jazz music.
Gadis itu percaya, sangat percaya perkataan Yakub. Kita lihat dulu film ini. Hey, now I turn it on. It takes just Dia a few moments pura-pura for the tubes to heat up. jadi announcer dari BBC. Good evening, ladies and gentlemen. This is the BBC in London. In a world where owning a radio was strictly forbidden, one man found a way to bring good news to his people. He made it up. Yesterday, Churchill addressed the Polish people. Dia berimajinasi. You want the latest news or don't you? Overnight, a few simple words The Russians are at Bizanica. gave them a reason to hope. They're sending tanks. Tanks under massive air cover. Did he Ada berita apa lagi Yakub? Nah, ini pertama kali dia lewat kantornya Jacob may komandan not be the itu. Saudara. Messiah, but he could be a prophet. Became a leader. My name is Jacob Hayem. The Jacob Prime? I beg you, destroy that radio before the Germans find out about it. I don't have a radio. I don't have a radio. Shares information with us. There's not been a single suicide in the entire ghetto. Kalau pengharapan palsu bisa memberikan pengharapan. Apalagi pengharapan yang pasti dalam Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kurang sukacita ya. Kita punya Tuhan yang sanggup membalikan keadaan. It's a wonderful medicine you have. I admire what Ini dokter yang diminta Mr. Churchill, I menyembuhkan would like you to bring us up to date komandan on the SS. events around Dia menelan Bizanica. pil cyanida. Film ini menarik sekali. I'd like to hear about something like that. Gadis kecil itu percaya penuh. Itu perbedaannya belief dengan trust. Do you believe Jesus today? Ini kereta api yang membawa mereka benar-benar ternyata datang, saudara. Tentara sekutu, tentara daripada Rusia. Dan kereta itu dihentikan tepat sebelum sampai ke kamar gas. The power of hope. Look at this little girl. Dia ingat perkataan Yakub. The power of imagination. The power of trust. Little girl. The light forces will come with a jazz band. Gak ada apa-apa sih di lapangan itu, cuma itu bayangan dia aja. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dalam surat Yeremia pasal 29, ada sebuah surat yang dikirim kepada orang-orang kerajaan Yehuda yang ditawan di sana. Raja, imam, termasuk saudaraku, yaitu Daniel dengan ketiga temannya. Dan surat itu mengatakan bahwa ada beberapa 4 hal yang mereka harus lakukan. Yang sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Saya tidak tahu keadaan Anda bagaimana. Tapi mungkin ada beberapa yang berkata semuanya sia-sia. Pernikahan ini sia-sia. Bisnis yang lakukan percuma semuanya. Ataupun aku tidak ada harapan lagi. Dokter mengatakan umurmu tinggal 3 bulan. Saudara, the power of hope. Ada iman, pengharapan dan kasih. Tetapi hope ini sering dilupakan. Baru berapa saat yang lo berkata, percuma Pak, semuanya sia-sia. Mari kita lihat surat Yeremia pasal 29. Surat yang ditulis langsung saja ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam. How he address himself, the Lord of hosts. Tuhan bala tentara sorga. Siapa yang melindungi Donald Trump? Bagaimana kok bisa menoleh cuma kena beda 1 senti? Dan ketika dia sujud, dia bangkit, fight! Tuhan mau Anda fight. Kita menghadapi kuasa kegelapan, saudaraku. Itu bukan masalah orang lain. Kita harus punya pengharapan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, the God of Israel. Kalau orang tidak percaya Tuhan, look what happened in Israel.
ada seorang ateis, dia seorang ahli, ya saudaraku, persenjataan. Dan ketika dia lihat, pertama itu yang bulan April, 300 saudaraku, misil, drone. Dan cuma 1% yang kena sasaran. Bahkan itu pun tidak berarti. Dia berkata, the God of Israel exists. Saudara, kita menyembah Allah Israel yang hidup. Jangan mau disamakan dengan yang lain. Kita mendekati Natal, saudara. Ada seorang wanita melahirkan anak buta. Dan dia berkata, kalau Mesias datang, matamu akan dicelikkan. Ada seorang di kampung kusta, melahirkan anak yang kena kusta juga. Nah, kalau Mesias itu datang, kamu akan ditahirkan. Dan lahirlah anak itu di Bethlehem. Saya memberikan sedikit gambaran bahwa Tuhan menghukum bangsa Yehuda di sini 70 tahun. Dalam pembuangan. Sudah ditentukan, tidak bisa remisi. Sudah ditentukan 70 tahun. Kalau saudara dalam keadaan seperti itu, mungkin 70 tahun usia kita. Saya sudah usia 60, nothing happened in my life. Tunggu dulu. Usia Nuh ketika melayani Tuhan 500. Beritahu kiri kanan, masih ada harapan bagimu. Amin. Haleluya. Di sini usia gopek. Dan ini perintahnya. Ayat kelima. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki dan jadikan suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sengaja saya tampilkan film tadi. Apa harapan di sebuah ghetto? Sama dengan pembuangan di Babel. Saudara bisa bayangkan Nebukadnezar, bayangkan Hitler. Saudara tidak ngerti Hitler, bayangkan Yahya Sinwar. Orang Israel tinggal di jalur Gaza. Tapi firman Tuhan berkata jangan putus asa. Dirikan rumah, bangun keluargamu, carikan anak, menantu buat anak laki dan perempuanmu. Yang sudah bangun bukan your career, but your life, your family. Kepada semua bapak di sini, ukuran kita, anak-anak kita jadi apa? Dirikan. Itu sesuatu yang bodoh. Kebun anggur di tempat pembuangan. Saya harus tahu bahwa ada sebuah kutub untuk raja mereka, namanya Yekonia. Itu di dalam kitab Yeremia 22 ayat 30. Garis keturunan daripada David, Solomon, Rehabiam dan selanjutnya. Karena penyembahan berhala ada sebuah kutub. Yang mungkin kita alami dan pernah saya alami. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini, yaitu Konia. Pertama, orang mandul, tidak punya anak. Kedua, laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Namanya Gatot, gagal total. Sebab seorang pun dari keturunan tidak berhasil duduk di atas takhta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Salomo adalah raja paling kaya, berpengaruh, yang belum pernah ada sebelumnya dan sesudahnya. Tapi tercatat, ada seorang tukang bangunan dari Nazaret, Joseph. Itu keturunannya. Tidak ada yang jadi raja. Dia begitu miskin. Sehingga persembahannya cuma 2 ekor burung. Saya alami dalam hidup saya. Yaitu Gatot itu saudara. Dokter mengatakan saya tidak bisa punya anak. Saya gagal dalam bisnis saya. Saudaraku. Dan mengalami kehancuran. Sampai saya ketemu Yesus. Raja yang memerintah itu. Dari Gatot jadi metal. Apa metal itu? Teriakan. 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 Teriakan.
Menang total. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. There is hope. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah build your family. 70 tahun. 70 tahun rentang hidup manusia yang stres. Musa berkata, usia manusia 70 tahun kalau kuat 80. Dia meninggal usia 120 tanpa sakit. Kenapa dia ucapkan itu? Dia di rumah mertua. Ada sini yang di rumah mertua indah? Kasihan deh lo. Ada kabar baik buat kau. Musa diangkat oleh Tuhan. Amen. Jadi yang pertama-tama katakan bersama saya. Bangun. Bangunlah. Build. Saudara, kita melihat tadi. Cuma dengan kata-kata kosong. Ketika dia pergi kemana, semua orang, come on, Jacob, ada berita apa lagi? Oh, Rusia menang, sekutu datang. Oh, dia ngarang cerita, saudara. Kita lihat tadi, dia melihat burung, dia gambarannya pesawat tempur, saudaraku. Itu Tuhan kasihkan kita the power of imagination. Apa yang ada di ruang matamu? Kalau Anda ke rumah saya, ke kantor saya, lukisannya cuma satu. Panen. Harvest. I don't believe in destruction. I believe in harvest. Amin. Sekarang jumlah anak Tuhan tidak gitu banyak. Tapi Tuhan berkata akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Anak-anakmu akan bernubuat. Amin. Orang Tuhan tidak dilupakan. Kita bermimpi bukan berkhayal. Amen. Lalu kemudian ada perintah yang kedua. Perintah yang kedua aneh. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang. Berdoalah untuk kota itu pada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Suruh memberkati. Mengusahakan kesejahteraan. Saudara yang kasihan Tuhan, baru 40 hari yang lalu kita mengalami kesedihan. Tapi Tuhan bisa merubahnya menjadi kemenangan. Siapa yang melakukan ini? Salah satu dari kita. Saudara Benny Laos. Dia membangun Pulau Morotai. Dia membangun 11.000 rumah lebih. Saya masih ingat ketika dia bersaksi di sini sambil menangis. Sebab beta belum pernah punya rumah. Dia bangun saudaraku pendidikan sampai university. Sebab beta satu-satunya bupati yang ikut paket C. Kalau saudara, saya kenal dia waktu usia 20 tahun, he's nobody. SMA belum lulus. Ada kabar baik buat kita. Dia bangun Pulau Morotai. Dan saudaraku, rakyat minta dia. 3 tahun itu cuma di demo. Tidak usah dengar kesaksiannya. Di demo karena dia tidak bagi uang ke DPRD. Semuanya untuk rakyat. Ditambahin dengan CSR perusahaan. Dan dia katakan waktu kesaksian di KLC. Kalau beta kurang, beta minta Bang Shirley. Para suami, sukar loh ambil uangnya istri. Saudara luar biasa. Dia melaksanakan perintah Tuhan ini. Semua orang tanya, ngapain dia tuh ke Morotai? Sekarang lebih hebat lagi, istrinya yang melanjutkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, saya menikmati mendengarkan dia kampanye. Di Tobelo kemarin di Ternate, saya Bapak Rohani paling banter pernah bicara pada 30.000 orang, dia 40.000 saudara. Hujan-hujan. Saya masih ingat hari itu ketika saya khotbah hujan-hujan di Semarang saudara. Orang buta melihat mujizat terjadi. Orang bilang, ibu rumah tangga bisa apa? Saya bilang sama dia, you remember Cory Aquino? Kalau kamu masih ngerti, dia masih ngerti bisnis sebab dia direktur perusahaannya. Tapi saudara suami istri ini
bisa melakukan ini. Satu lagi, berdoalah kepadaku. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oke, kita mungkin skopnya bukan sebagai bupati ataupun gubernur. Tapi paling sedikit di lingkungan kita. Usahakan kesejahteraan. Kapan tuh istri saya bilang, Mbak Sri yang kerja di tempat kita punya banyak sawah, punya banyak kerbau. Saya bilang harusnya begitu sayang. Kenapa pembantumu tidak bertobat? Kamu kasih dia nasi basi. Saudara yang kasihan Tuhan, ini perintah. Yang pertama build. Jangan putus asa. Tuhan yang menolong kamu membangun keluargamu. Sebab saudaraku dari keturunan Yekonia, dia masih punya sedikit pengharapan. Cucunya namanya Zerubabel. Zerubabel itu the seed of Babel. Kalau bukan anakmu, keturunanmu yang lain. Sebab Tuhan janji bukan 7 keturunan, tapi 1000 keturunan. Tepuk tangan bagi Allah Israel, saudaraku. Build, bless. Sudah banyak, nanti ikuti saja. Saya dorong Anda untuk lihat bagaimana Shirley berbicara waktu kampanye di Tobelo, di Ternate. Luar biasa, saudara. Kalian mau punya pendidikan yang baik. Kalian mau punya kesehatan yang semuanya tersedia. Saudaraku, dia memberikan hope. Saya cuma melanjutkan misi suami saya. Bagaimana dengan kita? Just enjoy your good life. Kita diberkati untuk jadi berkat. Amen. Saudara yang ketiga, ini penting ini. Pak Roni dan para pengajar di sini. Pak Erwin, salah satu guru kita. Nanti 1:30 ya, saya ngajar kelas believer di sini. Yang ketiga, beware. Hati-hati. Hati-hati tidak apa-apa Pak, nabi palsu. Kita baca ayatnya. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, oleh juru-juru tenungmu okultisme. Jangan kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ataupun iblis bisa memberikan mimpi. Bukan cuma nightmare. Tetapi dirty mind. Kita bisa tolak. Kalau kita punya kesadaran tinggi. Karena Roh Kudus dalam kita. Firman Tuhan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat selanjutnya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku ini menepati janjiku padamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Huruf B yang keempat adalah back. Kita baca ayat 11. Saudara suka ke anak kecil, saudaraku, cucu kita, Jackson itu kalau dikasih pizza, dia makan pepperoni-nya saja. Yang pizzanya dia kasih dedinya. Kayak kita loh, ayat yang enak-enak kita ambil kan. Kita baca ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu. Bahasa Inggris jelas, to give you a future and a hope. Ini tahu kiri kanan, future and a hope. Future and a hope. Kalau kita baca saudaraku, nabi palsu itu muncul dan selalu memberikan yang enak-enak. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Selalu orang datang sama saya, Pak, ada nubuatan buat saya. Ada nubuatan apa buat saya? Itu kira gua tukang ramal. Pergilah ke sebelah timur. Dan kau akan bertemu tall, dark and handsome guy. Percaya. Di dalam Yeremia 28
ditunjukkan. Ada seorang nabi palsu bernama Hanania. Oh, namanya bagus kan? Hanania itu the grace of Jehovah. Dan dia berkata, hei para penduduk Yerusalem dengar. Semua yang diangkut oleh Raja Babel akan kembali ke sini. Dan semua yang diangkut akan kembali ke sini cuma dalam 2 tahun. Menunggu tidak mudah saudara. 70 years sudah ditetapkan. Tapi ketika mendengar ada 2 tahun, mereka flocking kepada dia. Saat itu Yeremia baru bernubuat memanggul kuk dari kayu. Beginilah firman Tuhan. Engkau akan diperhamba 70 tahun. Hanania datang dan berkata, Pak sini. Kuk itu dihancurkan. Dramatis saudara. Tetapi yang terjadi, Tuhan berkata aku tidak mengutus dia. 2 bulan kemudian dia mati. Sekarang ini banyak muncul so-called nabi-nabi saudaraku. Yang jelas firman Tuhan mengatakan kita harus siap juga menghadapi penganiayaan. Tahun depan year of preparation. Apa tuh? Saudaraku, di dalam Daniel pasal 10, Wahyu 12, mereka akan mengalahkan orang-orang kudus sebelum Yesus datang. Berita seperti ini gak disukai saudara. Mereka suka yang mendengar. Yaitu promosi atau apapun. Yes, aku tahu rancanganku mengenai kamu kata Tuhan. I give you a future and a hope. Tapi palsu yang tidak diutus Tuhan dia mati. Zaman dulu, Nabi ini teruji. Sebab kalau tidak terjadi di Raja Batu rame-rame. Coba bayangkan setelah hampir 70 tahun. Tuhan bangkitkan seseorang bernama Cyrus, Koresh. Tuhan menyebutnya yang diurapi. 130 tahun sebelum dia lahir. Bahkan disebutkan namanya. Seringkali saya ngalami seperti itu. Ada seorang sepasang suami istri teman saya. Pak Arifin minta nama buat anak saya. Tuh, saya kok dapat nama anak perempuan. Tidak mungkin Pak Arifin. Itu sebab ya pasti laki. Lu ini sudah 8 bulan loh. Tidak tahu ya, tapi namanya nama anak laki. Lahir anak perempuan. Saya beri nama dia Natania. The gift of Jehovah. Bukan Nathanael Pak Arifin, bukan Natania. Lahirnya perempuan saudaraku. Saya bukan nabi, tapi karunia-karunia seperti itu bekerja. Jadi yang pertama build. Jangan duduk diam. Jangan menanti nasib. Bangun. Build. Kemudian yang kedua bless. Contoh yang hebat ya. Pasangan suami istri muda ini. Ciri usia baru 42 tahun. Kami yang menikahkan mereka. Tapi Soset juga yang memakamkan dia. Dan saya kata kita minta 1000 benilaus. Saya barusan bicara di Ambon. Saya bilang kepada 3.500 jemaat di sana. Benilaus is one of you. Siapa di sini usia 20 tahun. Orang sederhana tidak punya apa-apa. The Lord can raise you up. Tapi bless and pray unto me said the Lord. Sebab ini mau diberkati kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kita pikirkan diri sendiri, percuma saudara. Begitu bangga hati kita waktu saya dengar Bapak Menteri Dalam Negeri dengan seragam penuh. Memberikan hormat pada seorang anak muda. Salah satu dari kita. Ini pejabat yang tidak pernah makan uang APBD. Hebat enggak saudaraku? Sebab dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Apa kita selesai dengan diri kita? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu ayat kesukaan petinju saudaraku. Lebih berbahagia memberi daripada.
Kita lihat Mike Tyson jadi bulan-bulanan, saudaraku. Nah saudara, yang kedua ini adalah bless. Kalau saudara membangun keluarga, what is the best blessing you can give to this world? Keturunanmu. Amen? Anak cucumu jadi apa? Saudara saya dulu kena kutuk konia itu. Saya tidak punya anak, tapi saya punya anak-anak rohani yang akan memberkati banyak orang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dulu selalu gagal. Betul-betul gatot saudara. Sekarang apapun yang kita kerjakan berhasil. Bukan karena saya pandai, tetapi karena dia baik. Amin. Dan tidak ada keturunannya yang jadi memerintah di Israel. Sampai lahir Yesus. Kenapa? Yesus bukan dari benihnya Yusuf. Bukan lahir daripada benih Yusuf, tapi benih ilahi lewat Maria. Tidak ada kutuk pada keturunan Maria. Sebentar lagi kita akan rayakan Natal. Ada banyak hari-hari ini keluarga yang datang pada saya, Pak, keluarga kita gak karu-karuan, berantakan semua. Saya percaya ada miracle of Christmas. Nah, saudaraku, sudah percuma Pak, dia sudah begini, sudah begitu. Saya mau beritahu, di dalam Tuhan tidak pernah ada putus asa. Tepuk tangan bagi Allah kita, tepuk tangannya Maria yang punya pengharapan. Dan Tuhan berkata, back. Tuhan menggenapi janjinya ketika Kores jadi Raja Persia. Dia memulangkan orang-orang Yehuda. Dan mereka membangun kembali bait Allah. Mereka membangun kembali bangsanya. Apa mujizat terbesar abad yang lalu? Berdirinya negara Israel. 1917, perjanjian Balfour Declaration. Kerajaan yang menjajah mereka semuanya hancur saudaraku. Pertama Mesir, kedua Asyur, yang ketiga saudaraku Aram ataupun Babylon, kemudian Media, Persia, kemudian Romawi, apapun saudaraku, Hitler, apapun, hancur semua. 1917, 50 tahun Yobel. 1967, kembalinya Yerusalem. 2017, 50 tahun kemudian, Amerika mengakui lewat Donald Trump, Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Don't you see? The God of Israel luar biasa. Tahun depan, the year of preparation. Pertama-tama saudaraku, orang yang menantikan Tuhan menyucikan dirinya dari segala kecemaran. Tetapi juga ingat, kita akan menghadapi antikris. The spirit of antichrist ada di mana-mana. Saya berani berkata waktu saya diwawancara oleh Ibu Monique Rakers. Kalau anti Yahudi pasti anti Kristen. Kemudian kita dengar perkataan mereka. Itu tahun yang lalu ya. Atau awal-awal tahun ini. Mereka berkata, now the Saturday people. Tomorrow Sunday people. Siapa Saturday people? The Jews. Yahudi. Siapa Sunday people? You and me. Karena itu saudara, mari kita berharap cuma kepada Kristus. Mereka disuruh membangun, menanam kebun anggur. Ada seorang kakek menanam pohon mangga. Aduh kek, lah buat siapa? Buat cucu gua, lu mau apa? Mari kita terus membangun untuk anak cucu kita. Tuhan memberkati kita semua, amin. Haleluya.